Belajar matematika bersama Bimatika. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa belajar bersama mengenai materi-materi matematika. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Nah, bilangan berpangkat itu adalah perkalian yang berulang untuk bilangan yang sama. Nah, di sini ada permisalan, ada A pangkat N. Nanti A pangkat N ini diterjemahkan sebagai perkalian A kali A kali A kali A terus sampai kali A sebanyak N faktor. Nah, kita kasih contoh di sini ya. Kita contoh nih, misalnya ada 3 pangkat 2. Ya, bacanya begitu ya. Bacanya 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 artinya saya tulis di sini warna putih saja. 3 dikali 3 ya, karena 3-nya ada 2. Hasilnya adalah 9. Kemudian 4 pangkat 3 ya, 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4 begitu ya. Jadi 4 kali 4 16 kali 4 64. Ya, ini adalah contoh mengenai bilangan berpangkat. Perhatikan penulisan pangkatnya itu lebih kecil ya. Jadi 3 pangkat 2, 4 pangkat 3. Nah, 2 sama 3-nya ini ditulis lebih kecil angkanya. Ya, di sebelah agak ke atas. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Jadi agak ke atas pangkatnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sifat-sifatnya jika dioperasikan ya dalam perkalian, pembagian dan bentuk pangkat itu sendiri. Kita perhatikan sifat operasi bilangan berpangkat. Perkalian ya, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, ini kamu bisa tulis seperti ini. Kalau 3 pangkat 2 kan 3 kali 3. Kemudian kita kalikan dengan 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3. Nah, perhatikan nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kamu bisa tulis dalam bentuk 3 pangkat 5. Nah, perhatikan angka 5 ini itu adalah hasil penjumlahan dari angka 2 dan angka 3. Begitu ya, perhatikan ya. Jadi nanti bisa kita bikin rumusan gitu. Jika A pangkat N dikalikan A juga pangkat M, itu sama dengan A pangkat N ditambah sama M. Jadi kalau angkanya basisnya sama ya, 3 gitu ya, kemudian dipangkatkan dikalikan, kamu tinggal jumlahkan saja pangkatnya ya kalau untuk perkalian. Sekarang kita lihat lagi pembagian ya. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Nah, kita tulis begini. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibagi dengan 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, di sini kita bisa bagi 3 bagi 3 1 ya. 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1. Nah, sisanya adalah ini kan. Nah, ini. Nanti kamu tulis sama dengan 3 kali 3 atau kamu tulis 3 pangkat 2 ya. Nah, perhatikan 2 di sini adalah hasil pengurangan antara 6 dan 4. 6 dikurang 4 itu 2. Karena itu bisa kita tulis rumusan bahwa jika A pangkat N dibagi A pangkat M itu sama dengan A pangkat N dikurang M ya. Jadi kalau bentuk pembagian itu pangkatnya dikurang
ya. Yang penting alasan dengan syarat ini basisnya sama, 3 3 atau 2 2 atau 4 4 gitu ya. Nah, sekarang operasi pemangkatan. Nah, seperti apa operasi pemangkatan? Kita lihat di sini pakai warna putih saja. Ini saya sama denganin 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 ya. 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Nanti kamu bisa seperti ini, 3 kali 3 gitu ya, ini 1 kalikan lagi 3 kali 3 2 kalikan 3 kali 3. Nah, ini 1 2 3. Begitu ya, 3 pangkat 2 3 pangkat 2 3 pangkat 2 ada 3 kali. Nah, kita hitung 3-nya ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Jadi 3 pangkat 6. Nah, perhatikan angka 6 ini adalah hasil perkalian antara 2 dan 3. Gitu ya. Hasil perkalian antara 2 dan 3. Jadi dapat dirumuskan jika ada bilangan pangkat n kemudian dipangkatkan lagi m, itu kamu bisa tulis bahwa bilangan tersebut a gitu ya adalah pangkat n dikali sama m. Begitu ya. Ingat, kalau perkalian itu dijumlahkan, pembagian itu dikurang, pemangkatan itu dikali. Nah, sampai sini teman-teman, diperhatikan lagi materi ini. Nah, sekarang kita supaya lebih paham, kita lanjut ke bagian latihan. Nah, kita latihan di sini. Kita perhatikan dulu yang ini. Sederhanakan bentuk bilangan berpangkat berikut ya. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3. Kamu bisa tulis 2 pangkat, ya pangkatnya dijumlah. 5 tambah 3 yaitu 8. Yang ini sekarang ya. Yang ini 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 5, jadinya 5 pangkat 9 dikurang 5, yaitu 5 pangkat 4 ya. Bentuk sederhananya seperti ini. Kamu nanti bisa hitung lagi berapa ya, 2 pangkat 8 berapa, 5 pangkat 4 berapa. Kemudian kamu lihat lagi ini soal yang ini ya. 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3. Ingat, kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali 4 dikali 3. Jadi 2 pangkat 12 ya. Nah, sekarang soal berikutnya yang ini ya. Soal berikutnya 3 pangkat 2 dalam kurung ya. Dalam kurung 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 kemudian dipangkatkan 2. Nah, yang dalamnya dulu ini ya. Yang dalamnya dulu kita hitung ini ya. Ini menjadi berapa? 3 pangkat berapa? 3 pangkat 5 ya, dijumlah ini ya. 2 sama 3 5. Kemudian dipangkatin lagi 2, jangan lupa yang ini ya. 3 pangkat 5 dipangkatin lagi 2, jadi 3 pangkat 5 kali 2. 3 pangkat 10 gitu ya. Nah, itu soal yang pertama ya. Kemudian ini soal ke-3 ya. Kemudian kita lanjut soal kedua, tentukan nilai n ya. Tentukan nilai n dari 4 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat berapa gitu ya. Kemudian 81 pangkat 2 3 pangkat berapa. Nah, ini kita harus ubah sedikit ya. Kita ubah dulu yang ini. 4 itu kan 2 pangkat 2. Jangan lupa ini dia karena dipangkatin 3, tulis di 3. 2 pangkat 2 pangkat 3. Kemudian ini 2 pangkat n ya. Lanjut. 2 pangkat 2 pangkat 3 itu menjadi 2 pangkat berapa? Ya, pangkat dipangkatin dikali ya, 2 kali 3. 2 kali 3 6 sama dengan 2 pangkat n. Nah, berarti kamu ketemu nih. Kan bersama nih 2 2 6 n, berarti n-nya sama dengan n. Nah, n-nya sama dengan 6. Ya.
Sekarang lanjut ke soal yang ini. 81 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat berapa? Nah, kita lihat 81 itu 3 pangkat berapa? 4 ya. 3 pangkat 4 terus dipangkatin 2. 3 pangkat n ya. Nah, 3 pangkat 4 pangkat 2 berarti 3 pangkat 8 dikaliin ya, 4 kali 2 sama dengan 3 pangkat n. Berarti n-nya berapa nih? Iya, n-nya sama dengan 8. Ya. Perhatikan ya. Gampang-gampang susah. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 3 ya. Mana bilangan berpangkat yang hasilnya lebih besar? 2 pangkat 48 atau 3 pangkat 32. Sekarang perhatikan, triknya adalah bentuk pangkatnya ini kita samakan ya, kita samakan, kita lihat, kita samakan, kemudian kita lihat FPB-nya ya. FPB dari 48 dan 32 berapa coba? 16 ya. 16. Jadi 48 bisa dibagi 16, 32 juga dibagi 16. Nah, pangkatnya kita jadikan pangkat 16. Pak, kan pangkatnya 48 jadi 16. Jangan takut, kita ubah dulu ya. Yang ini kita ubah dulu menjadi 2 pangkat gitu ya. 48 itu kan berarti 3 dikali 6, 16. Nah, gini kita tulisnya ya, 2 pangkat 3 terus pangkat 16. Nah, 3 kali 16 kan 48. Nah, sekarang yang ini kita tulis 3 pangkat berapa? 2 terus 16. Nah, 2 kali 16 kan 32 ya. Nah, di sini sudah kelihatan. Nah, coba kita lihat yang ini ya. Ini 2 pangkat 3 kan menjadi 8 ya, 8 pangkat 16. Di sini 9 pangkat 16. Nah, kira-kira ini 8 ya, 8 pangkat 16 sama 9 pangkat 16. Besar yang mana? 8 sama 9 besar 9. Ini yang lebih besar ya. Nah, coba kita lihat lagi soal berikutnya yang bawah. 3 pangkat 88 atau 5 pangkat 66 yang lebih besar. Kita cari FPB-nya dari 88 dan 66 berapa? Ya, yang paling dekat adalah 22 ya. 88 bisa dibagi 22, 66 bisa dibagi 22. Kita jadikan 22 nih. 3 pangkat berapa? Pangkat 22. Berarti pangkat 4. 4 kali 22 kan 88 ya. Kemudian di sini 5 pangkat berapa? Terus nih 22. Supaya jadi 66 berarti kan kali 3 ya. 5 pangkat 3. Nah, ini jadi 3 pangkat 4. Ini kan 81 pangkat 22. 5 pangkat 3 125 pangkat 22 ya. 25 kali ini ya 125 ya. Mana yang besar? Sama pangkatnya ya, pangkat 22, pangkat 22. Ya, lihat aja angka yang besar 125 ya. Ini yang terbesar. Ya, jadi kalau dimana ditanya yang pangkat terbesar, usahakan pangkatnya disamakan dengan cara mencari FPB-nya. Oke. Nah, demikian teman-teman materi tentang bilangan berpangkat yang mungkin kamu baru lihat kali ini, yaitu operasi bilangan berpangkat ya. Bentuk perkalian, pembagian, dan bentuk pemangkatan. Perhatikan juga contoh soalnya ya, karena membutuhkan keterampilan dari mengoperasikan bilangan berpangkat. Nah, silakan dilihat lagi materi ini berulang-ulang sampai kamu memahaminya. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komen. Dan kamu juga bisa lihat video-video materi yang lain di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Firman, amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.